Kristus tak berubah. Puji namanya. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita sekalian yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kami sapa dengan hormat dan penuh kasih seluruh pria kaum bapa, wanita kaum ibu, pemuda remaja, dan anak-anak sekolah minggu yang terhimpun selaku jemaat Gemim Saitun Karombasan Ranotanak Weru. Kita bersyukur karena Tuhan berkenan mempersatukan kita dalam persekutuan ibadah kolom pada malam hari ini, menggunakan waktu yang Tuhan beri, memuji, memuliakan Dia, meskipun kita masih beribadah di rumah masing-masing. Ibadah kolom pada malam hari ini akan dipimpin oleh hamba Tuhan, Pendeta Nyonya Danarti Kaunang Timbalino, Sarjana Teologia. Dengan penuh kasih disilahkan. Jemaat diundang berdiri. Kita mengawali ibadah ini dengan menyanyi Kidung Jemaat nomor 1, Haleluya, Pujilah. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Nats pembimbing dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberi kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah Putranya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi Putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Jemaat dipersilakan duduk.
Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Engkau yang menciptakan kehidupan ini, Tuhan yang mengendalikan kehidupan kami umat-Mu. Ketika kami dihadirkan di tengah-tengah dunia untuk menjalani hidup yang Engkau karuniakan. Sesungguhnya Tuhan, kami hidup dalam pengaturan, dalam rangka melaksanakan amanat dan kehendak-Mu, dalam panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Tetapi kami menyadari Tuhan, dalam menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan, Tuhan telah mendapati kami mencemari kekudusan hidup di hadapan-Mu Tuhan, dengan perbuatan-perbuatan dan tindakan-tindakan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Apa yang kami lakukan itu hanya sesuai dengan keinginan dan kehendak kami sendiri. Kami tidak mampu untuk menyesuaikan apa yang kami perbuat dengan kehendak-Mu. Bahkan pun dalam melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban kami sebagai umat Tuhan, kami sering lalai untuk melakukan apa yang Tuhan amanatkan. Bahkan ada banyak kealpaan yang kami nyatakan Tuhan untuk senantiasa mencari hadirat-Mu. Karena itu Tuhan, ketika kami boleh bersekutu dalam persekutuan ibadah di malam hari ini, kami datang di hadapan-Mu Tuhan mengaku akan semua kesalahan dan pelanggaran kami. Kami bermohon Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami Tuhan, dan kiranya oleh anugerah-Mu sebagai umat Tuhan, kami sungguh layak hidup dalam kasih setia Tuhan, dan kami mampu menyatakan kebaikan dan kebenaran. Kami hidup berkenan di hadapan Tuhan, sehingga menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan, kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi umat yang setia dan taat melakukan segala kehendak-Mu. Ini kami Tuhan yang mengaku dosa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Engkau. Amin. Marilah kita berdoa
untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di sorga, karena kesempatan yang baik dan indah malam hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli tahun 2020. Tuhan perkenankan kami Jemaat Zaitun Karombasan Ranotana Weru boleh beribadah bersama walaupun kami masih melaksanakannya di rumah kami masing-masing. Tetapi Tuhan, kami percaya Engkau yang selalu hadir dalam setiap keberadaan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kiranya Engkau berkenan untuk melayahkan kami dan betapa menjalani hidup yang Tuhan karuniakan, melaksanakan tanggung jawab dan kewajiban dalam kehidupan sebagai orang-orang percaya. Betapa kami membutuhkan bimbingan dan arahan Tuhan. Karena itu di kesempatan yang indah malam hari ini, kiranya Roh Kudus Tuhan yang akan menuntun kami, menerangi hati pikiran kami, agar firman yang akan kami baca, yang akan kami renungkan, itu sesungguhnya Tuhan, kami sungguh dapat memahami itu, sehingga membekali kehidupan percaya kami untuk selalu hidup dalam pengharapan iman, menjadi umat yang setia dan taat melakukan apa kehendak Tuhan melalui firman-Mu. Ini kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon, bersabdalah bagi kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan Alkitab dalam kitab Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai ayat 12. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayat 12. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang, Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur, panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Demikian pembacaan firman Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kehidupan kita manusia tidak pernah luput dari yang namanya pergumulan. Banyak hal yang menyebabkan orang bergumul, termasuk kita bergumul dalam kehidupan sekarang ini karena pandemi COVID-19 oleh berbagai dampak yang ditimbulkannya. Menghadapi pergumulan hidup sebagai orang percaya
Kita dituntut untuk bersandar kepada Tuhan dalam keyakinan iman. Iman berarti berharap kepada Tuhan yang adalah sumber pertolongan. Iman berarti pula kita percaya kepada Tuhan kendati pun kita terkadang tidak dapat mengerti mengapa pergumulan-pergumulan dan penderitaan-penderitaan menimpa kehidupan kita. Namun dalam kenyataan itu pun kita harus berjuang. Kita harus berusaha untuk mengembangkan kekuatan iman kita. Dengan mampu kita melihat bahwa pergumulan-pergumulan yang kita alami sebagai jalan untuk menguatkan iman kita. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Perikop Mazmur pasal 46 ayat 1 sampai 12 ini merupakan kidung iman yang mengungkapkan tentang keyakinan dan kesaksian iman dalam bentuk nyanyian yang mengakui akan kuasa Allah yang besar yang memberi perlindungan dan kekuatan karena Dialah sebagai penolong dalam kesesakan. Bagian Alkitab ini atau yang menjadi perenungan kita di sepanjang minggu ini menunjukkan dan menjelaskan mengenai keberadaan bangsa Israel yang pada waktu itu mereka berada dalam kondisi sedang mengalami tantangan dan pergumulan yang berat ketika bangsa Asyur menyerang dan mengepung kota Yerusalem. Sehingga kesusahan demi kesusahan terjadi. Umat hidup dalam penderitaan. Bahkan Sanherib yang adalah Raja Asyur pada waktu itu mengintimidasi orang Israel dengan mengatakan bahwa Allah mereka tidak mampu menyelamatkan kehidupan mereka dan tidak dapat melepaskan mereka dari kekuasaan bangsa Asyur. Ini seperti yang terungkap di dalam kitab 2 Tawarik pasal 32. Namun dalam keyakinan umat, mereka sungguh percaya. Dalam keyakinan mereka mengakui bahwa Tuhan Allah sanggup melepaskan mereka dari kesusahan dan pergumulan yang mereka alami. Dalam hal ini pemazmur menyaksikan tentang kedahsyatan kuasa Allah. Bahwa Allah adalah tempat perlindungan yang kokoh. Dia senantiasa hadir untuk memberikan pertolongan. Sekalipun bumi berubah, gunung-gunung goncang di laut dan bergoyang oleh geloranya. Umat tidak akan takut sebab Allah memberikan jaminan pemeliharaan bagi mereka. Bagi umat yang dikasihinya. Maka di kota kediaman Allah, umat akan merasakan aman, tentram dan damai yang kesemuanya itu mendatangkan keindahan, kesejukan dan kesukaan hidup. Karena Allah sebagai kota benteng yang teguh. Pada zaman dahulu, kota-kota dengan berbagai upaya oleh penduduk setempat mereka membangun tembok dan benteng yang mengelilingi kota agar aman dan terlindungi dari berbagai serangan dan ancaman. Akan tetapi, bagaimanapun kekuatan penjagaan yang dibuat dan dibangun oleh manusia, terbatas adanya. Sekuat apapun tembok bahkan benteng yang dibuat untuk melindungi dari berbagai ancaman, tetapi semua itu terbatas. Namun dalam dan oleh pertolongan serta perlindungan Tuhan, maka ada keselamatan sebab Dialah yang memberikan jaminan yang sempurna.
dalam perlindungan Tuhan, sungguh dapat menikmati kehidupan yang tentram dan damai. Hal ini menyatakan bahwa tidak ada kekuatan apapun di bumi yang dapat menandingi kekuatan kuasa Allah. Di mana kekuatan kuasa Allah itulah yang akan membuat bangsa-bangsa ribut, kerajaan goncang dan bumi pun hancur. Tetapi mereka yang berlindung kepada Allah akan memperoleh selamat, karena Dialah Allah yang maha tinggi, kota benteng dan kubu pertahanan yang kekal, yang menyertai kehidupan umatnya. Firman ini merupakan suatu ekspresi keyakinan dari umat Tuhan akan kebesaran, kedahsyatan kuasa Allah yang menjadi sebuah pengalaman hidup, sebagai kesaksian dan pengakuan yang melahirkan iman yang kuat terhadap Allah dalam menjalani hidup dan menghadapi pergumulan. Sebab itu penting untuk kita hayati dan penting untuk kita paham dalam kehidupan ini, bahwa dalam kaitan rumusan firman menurut Ibrani pasal 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu pernah mengalami pergumulan dalam kehidupan ini, baik pergumulan pribadi, pergumulan keluarga, dalam pergaulan, dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, bahkan dalam kita melaksanakan tanggung jawab panggilan iman sebagai orang-orang percaya. Demikian pula seperti apa yang sedang kita hadapi sekarang ini, pergumulan karena COVID-19. Suatu pergumulan yang besar karena begitu mendunia, yang menggoncang kehidupan dunia dan masyarakat dunia. Namun sebesar apapun masalah dan pergumulan yang kita alami dalam kehidupan ini, firman Tuhan melalui Mazmur 46 ayat 1-12 memberikan motivasi yang melahirkan semangat dan keyakinan bahwa kita harus menguatkan iman menghadapi pergumulan-pergumulan hidup apapun bentuknya. Sebab Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus pasti membentengi kehidupan kita. Dia yang akan memberikan perlindungan, kekuatan, pertolongan, dan keselamatan bagi kita umatnya. Betapapun pergumulan karena COVID-19 ini telah membatasi semua aktivitas kehidupan kita dalam berbagai tanggung jawab, dalam berbagai kewajiban, tetapi janganlah dijadikan sebagai penghalang untuk kita beribadah kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, menyembah Dia. Melainkan kita akan terus mewujudkan semua itu dengan iman sambil mengikuti dan melaksanakan anjuran-anjuran pemerintah dan himbauan-himbauan dari pihak gereja. Menjadi tanda awas bagi kita dalam kebiasaan hidup yang telah kita jalani sekarang ini. Janganlah sampai kita mengabaikan hal-hal yang penting untuk kita laksanakan. Seperti anjuran pemerintah harus memakai masker, rajin cuci tangan, jangan berkerumun dengan banyak orang, physical distancing atau jaga jarak, dalam rangka kita untuk menghindari terpaparnya COVID-19. Karena itu kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dalam menjalani situasi kehidupan sekarang ini, sehingga iman kita semakin dikuatkan. Kuatkan iman dalam pergumulan-pergumulan hidup yang kita alami. Sebab sebesar apapun pergumulan kehidupan ini, kita yakin ketika bertekun di dalam Tuhan, maka semua pasti akan berlalu. Sebab Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang dikasihinya. Terpujilah nama Kristus, sebab kuasanya kekal sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan menyatakan syukur dengan memberi persembahan. Sementara kita memberi, kita menyanyi Tuhan betapa banyaknya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa di sorga, puji dan syukur bagimu ya Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat. Engkaulah Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan memperkenankan kami menjalani hidup dalam anugerah-Mu, di mana kebaikan, kemurahan, kasih dan sukacita selalu disediakan Tuhan bagi kami umat-Mu. Tak pernah berhenti rahmat-Mu selalu baru, dan tak berkesudahan berkat-Mu tercurah di hidup kami. Menghayati semua karunia-Mu, ya Tuhan, dan kebaikan-kebaikan-Mu akan selalu memotivasi kami untuk hidup dalam kebenaran, perkataan dan perbuatan kasih yang Engkau kehendaki kami nyatakan dan lakukan. Biarlah kami hidup dalam kelimpahan kasih karunia-Mu dan selalu bersyukur karena kesetiaan Tuhan yang senantiasa memelihara, menuntun, menaungi hidup kami dalam perlindungan kuasa-Mu. Betapapun pergumulan kami alami ya Tuhan, pergumulan-pergumulan yang Tuhan perhadapkan bagi kami, tapi justru kenyataan itu kami sungguh merasakan dan menyaksikan kuat kuasa-Mu yang dahsyat dan pertolongan Tuhan yang begitu ajaib. Sehingga kami selalu bersyukur dan menyembah-Mu. Ya Tuhan, janji-Mu nyata telah memenuhi segala kebutuhan hidup kami sesuai dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu. Karena itu kami bersyukur, mengagungkan Engkau Tuhan melalui pemberian persembahan yang kami nyatakan. Kuduskanlah apa yang kami beri Tuhan, agar kiranya semua itu kami manfaatkan untuk kemasyuran nama Tuhan. Bahkan dalam menunjang pekerjaan-pekerjaan pelayanan di tengah-tengah kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Bapa di sorga, kami bermohon Tuhan kiranya Engkau akan tetap menuntun kehidupan kami agar sebagai umat-Mu, sebagai warga gereja, kami semua memiliki kesadaran untuk tunduk serta taat pada wibawa dan kekuasaan Tuhan. Sehingga segala sesuatu yang
Engkau kehendaki kami mampu nyatakan dalam kehidupan ini. Kami pun berdoa bagi pemerintah, TNI, Polri, para medis yaitu dokter dan perawat, para relawan, agar tetap disertai dan diberikan hikmat oleh Tuhan dalam menangani penyebaran COVID-19. Kami pun berdoa Tuhan untuk semua masyarakat agar patuh pada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah, menjaga kesehatan, cuci tangan, dan menjalankan program sosial dan physical distancing, sehingga kami terhindar dari paparan virus corona dan dapat menjalani kehidupan dalam ketentraman dan kedamaian. Ya Tuhan, pertolongan dan perlindungan-Mu sungguh menjadi harapan kami semua. Itu berlaku bagi mereka dan kami semua sebagai umat-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka dan kami yang mengalami berbagai permasalahan kehidupan. Kami membawa seluruh kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kelemahan, dan kesakitan tubuh dan jiwa kami. Sungguh kami percaya Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu, dengan kuat kuasa-Mu yang besar dan dahsyat, kami akan mendapatkan pengharapan iman, keteguhan dan kesembuhan. Sehingga dalam rahmat-Mu ya Tuhan, kami akan terus melanjutkan hidup yang Tuhan anugerahkan. Dalam syukur kami memohon, berkatilah dan kuduskanlah kami. Kuduskanlah kehidupan mereka yang menikmati sukacita oleh karena berbagai peristiwa-peristiwa yang mendatangkan kebahagiaan dalam kehidupan ini. Mereka yang bersyukur karena menikmati anugerah Tuhan di hari ulang tahun kelahiran, hari ulang tahun perkawinan, berbagai kesuksesan, keberhasilan yang mereka raih dalam pekerjaan, dalam usaha, bahkan dalam banyak hal. Kami pun berdoa Tuhan, Engkau kuduskan sukacita mereka, agar apa yang mereka nikmati Tuhan, mereka yakin percaya bahwa itu semua bersumber dari Tuhan. Semua adalah pemberian Tuhan, sehingga ucapan syukur selalu menyatakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami pun berdoa bagi semua anggota jemaat Zaitun, Karamatan Danau Tanak Weru. Sertailah kehidupan kami semua Tuhan, agar sungguh berlayak di hadapan Tuhan, menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan dalam anugerah-Mu Tuhan, kami senantiasa terlindungi dan menikmati berkat-berkat yang daripada-Mu. Berdoa juga untuk berbagai pekerjaan pelayanan yang kami laksanakan di tengah-tengah kehidupan berjemaat sebagai pelayan-pelayan khusus, komisi kerja, komisi BIPRA, pegawai kosper, bahkan semua yang memberi di dalam pelayanan. Tuhan sertai kami, tolonglah kami Tuhan agar dapat melakukan semuanya dengan penuh sukacita iman, tanggung jawab yang Tuhan amanatkan bagi kami. Sehingga nama Tuhan yang selalu dipermuliakan dalam kehidupan ini. Segala yang kami rasakan dan alami ya Tuhan, karena kemurahan dan karunia-Mu, Raja yang akan mengantar kehidupan kami berjalan dalam iman hanya kepada-Mu, dan bimbinglah kami Tuhan untuk hidup dalam pimpinan-Mu, karena Engkaulah kekuatan, kota benteng, dan kubu pertahanan yang kekal. Inilah kami Tuhan yang bersyukur dan bermohon kepada-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Mengakhiri ibadah ini kita akan melakukan selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman pelukanya, dalam teduh kasih-Nya aku bahagia.
Jemaat Tuhan, sampaikanlah salam kepada tiap-tiap orang kudus dalam Yesus Kristus dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Demikianlah ibadah, jemaat dipersilakan duduk. Puji Tuhan, ibadah kolom pada malam hari ini telah berakhir. Kita percaya Dia, Tuhan Yesus yang selalu menyertai dan memberkati kita. Tentu atas nama para pelayan khusus dan seluruh jemaat Zaitun dari kolom 1 sampai dengan kolom 22 mengucapkan terima kasih kepada Kadim, Pendeta Nyonya Danarti Kaunang Timbalino Sarjana Teologia. Tuhan kiranya senantiasa menyertai hambanya dalam menjawab panggilan Tuhan, menggembalakan umatnya dengan penuh sukacita iman, dengan penuh keberanian, memberkati pribadi dan keluarga, bahkan memberkati semua orang yang dilayani. Terima kasih juga kepada pianis Bapak Stanley Lantu, Prokantor Ibu Frida Tangon, juga tim perekaman dan pemuda Bagas Budi Sinaulan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang sudah beribadah. Orang benar